Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khataman nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tabi'i tabi'in wa alaina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabil azizil hakim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama qala. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Para pemirsa Radio Realita FM yang berbahagia dimanapun berada, semoga pada hari ini kita senantiasa diberi anugerah kenikmatan-kenikmatan, yaitu dengan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, serta kebahagiaan masih bersemi dalam jiwa dan hati kita masing-masing, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari yang merupakan perwujudan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama yaitu dalam melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini. Para pemirsa Radio Realita FM yang berbahagia, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita sekalian, keluarga dan anak-anak cucu kita senantiasa istiqamah dalam berpegang teguh kepada akidah dan sunnah beliau, guna menggapai syafa'atul uzma fi faslil qada. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Radio Realita FM yang berbahagia, tanpa terasa kita saat ini telah berada pada lembaran hari ketiga pada bulan Ramadan. Semoga 1-2 hari Ramadan yang telah kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar
bisa meningkatkan dengan upaya maksimal dalam amaliyah ubudiyah kita guna benar-benar menggapai tujuan, yaitu bahwa dengan tujuan Ramadan ini untuk menggapai predikat muttaqin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Realita FM yang berbahagia dimanapun berada, pertemuan kita pada kali ini dibuka dengan judul kajian, yaitu tingkatan-tingkatan puasa. Dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebenarnya semuanya ibadah pasti ada tingkatan-tingkatannya. Namun yang kita bahas pada kali ini adalah karena pada bulan Ramadan, maka kita membahas apa saja tingkatan-tingkatan puasa ini. Pemirsa Realita FM yang berbahagia, dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan dengan sabdanya bahwasanya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pemirsa, bagaimana kita mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang puasa-puasa kita ini? Maka di sini ada puasa itu yang tingkatan orang umum, yaitu orang awam. Shaumul awam, puasanya pada orang kebanyakan. Puasa awam ini disebut juga dengan puasa tradisional. Artinya asal dia berpuasa, asal dia tidak makan dan tidak minum di siang hari Ramadan, kurang memperhatikan hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri, apalagi terhadap yang membatalkan pada pahala puasa itu sendiri. Maka puasa yang tingkatan pertama ini adalah puasa kebanyakan umat manusia, hanya asal-asalan. Karena lingkungannya berpuasa, dia juga ikut berpuasa. Karena keluarganya dia berpuasa, dia ikut juga berpuasa. Artinya tidak dengan cara benar-benar iman kepada Allah, tidak dengan cara benar-benar karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga benar-benar kurang mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya puasanya orang itu adalah puasa asal-asalan, puasa karena lingkungan, puasa karena keterpaksaan. Tentang syarat dan rukun atau wajibnya puasa, mereka kadangkala juga kurang memperhatikan, mereka mengabaikan, sehingga
puasa mereka itulah tergolong pada puasa-puasa yang shaumul awam, pada puasa-puasa yang tradisional. Para pemirsa Radio FM yang berbahagia, nah mari kita tingkatkan puasa kita ini semumpung masa kita ini berada pada lembaran minimal bulan Ramadan. Kita tingkatkan pada shaumul khawas. Shaumul khawas ini bisa disebut juga dengan puasa dengan cara struktural. Artinya syarat, rukun atau wajib puasanya benar-benar kita ketahui dan kita amalkan, dan hal-hal yang membatalkan terhadap puasanya itu juga kita tinggalkan. Maka puasa struktural yang seperti inilah telah meningkat dari fase tingkat pertama naik kepada fase tingkat yang kedua, itu shaumul khawas, puasa yang struktural, karena dia benar-benar mengetahui dan mengamalkan syarat-syarat wajib puasanya dan juga meninggalkan hal-hal yang membatalkan terhadap puasanya. Jadi sudah meningkat satu tingkat lagi, sehingga puasa yang demikian inilah maka puasa yang telah sah menurut tuntunan dari agama kita, dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Radio FM yang berbahagia, dengan puasa struktural inilah yang telah menjaga untuk melaksanakan syarat dan wajib serta atau rukun daripada puasanya, maka berarti dilaksanakan dengan benar dan menjauhi apa yang telah membatalkan puasanya, berarti kita telah sah dan tidak punya hutang puasa itu sendiri. Itu adalah fase tingkatan yang kedua. Pemirsa Radio FM yang berbahagia, mari kita upayakan naik lagi pada fase tingkatan puasa yang ketiga, yaitu shaumul khawasul khawas, puasa orang-orang khusus. Artinya apa? Puasanya itu puasa yang fungsional. Dengan berpuasa itulah nantinya akan bisa untuk memberikan athar, bekas pada dirinya setelah melaksanakan ibadah puasa, maka selanjutnya akan dibarengi dengan amalan-amalan yang meningkat, amalan-amalan yang lebih baik ketimbang sebelum berpuasa. Nah, puasa shaumul khawas inilah maka disebut juga dengan puasa secara fungsional. Artinya ibadah puasa yang dilaksanakan oleh kita itu benar-benar berfungsi sebagai bentuk untuk menggapai tujuan puasa itu sendiri, yaitu dengan predikat muttaqin, sehingga dengan puasanya itulah maka kita benar-benar akan menggapai apa yang disebut Idul Fitri atau kembali kepada kesucian. Nah, para pemirsa Radio FM yang berbahagia dimanapun berada, sekarang
bagaimana kiat-kiat kita, cara-cara kita, agar supaya bisa menggapai yang disebut dengan puasa fungsional ini. Maka pertama yang harus kita perhatikan adalah hifdzul basar an kulli ma yadhummu syar'an. Kita menjaga pandangan, menjaga mata kita dari barang-barang yang tercela menurut syariat agama. Kita jauhi pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan syariat agama. Itu kita berpuasa. Jadi bukan hanya puasa menahan lapar dan haus atau dahaga saja, tetapi mata kita juga dipuasakan terhadap pandangan-pandangan yang maksiat. Mata kita dipuasakan juga, ditahan juga dari perbuatan, dari pandangan-pandangan yang tidak disukai oleh agama kita, oleh syariat agama kita, yaitu agama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jaga, kita kendalikan pandangan ini, jangan diliarkan. Sehingga kalau sudah kita ini bisa ghaddul basar, kita bisa hifdzul basar, pandangan-pandangan dari pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan aturan syariat, maka berarti kita ini telah juga mempuasakan diri pandangan kita dari pandangan-pandangan yang maksiat. Semoga kita benar-benar punya kendali untuk mengendalikan pandangan ini, sehingga kita benar-benar menggapai pada puasa yang shaumul khawasil khawas ini. Para pemirsa Realita FM yang berbahagia, terus yang kedua, agar supaya kita bisa mencapai shaumul khawasil khawas ini, agar supaya puasa kita ini bisa berfungsi dengan benar dan tepat, maka kita harus juga bisa kaful udhun anistima'i kudma kullama yukrahu. Kita bisa juga menahan pendengaran kita dari mendengarkan suara-suara yang tidak disukai, yang tidak dikehendaki oleh hukum, yang tidak dikehendaki oleh agama. Kita tahan. Kita tidak mendengarkan suara-suara yang bertentangan dengan syariat agama kita. Kita tidak mendengarkan gunjingan-gunjingan, atau kita tidak ikut nimbrung dalam berghaibah. Kita tidak mendengarkan fitnahan-fitnahan orang. Kita juga tidak mendengarkan suara-suara yang membuat kita ini bisa untuk terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang durhaka, baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun kepada sesama umat manusia. Nah, kalau kita sudah mengendalikan pendengaran kita inilah, berarti kita tidak hanya berpuasa dengan nahan lapar dan dahaga saja.
tetapi telinga kita juga dipuasakan. Telinga kita juga berpuasa, menahan dari mendengarkan suara-suara yang tidak diperkenankan, yang tidak diperbolehkan oleh ajaran agama kita, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sekalian benar-benar dapat mengendalikan pendengaran ini dari mendengarkan suara-suara yang membuat puasa kita ini juga kehilangan fungsinya. Maka dari itu, mari benar-benar kita tahan, kita kendalikan pendengaran kita ini supaya tidak mendengarkan suara-suara yang sekiranya membuat kita ini kehilangan daripada fungsi puasanya ini. Pemirsa radio Radita FM yang berbahagia, kemudian kiat-kiat agar supaya puasa kita ini berfungsi dengan benar, tepat dan maksimal, maka yang ketiga adalah kita kafu jumi'il a'dha' anil makari. Kita menahan semua anggota-anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan yang kurang menyenangkan, yang tidak dikehendaki, yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kita menahan tangan kita, kita menahan kaki kita menahan semua anggota badan kita. Tangan tidak panjang tangan dengan cara mencuri, tidak memukulan orang, juga kaki tidak berangkat atau tidak berjalan kepada tempat-tempat yang maksiat. Kita kendalikan seluruh anggota badan ini agar supaya tidak melangkah dan berbuat perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Nah, dengan kita mengendalikan seluruh anggota badan kita, anggota tubuh kita ini, maka berarti puasa kita ini meningkat. Dan insya Allah ma'al yakin, kalau sudah menginjak kepada fase tingkatan untuk kiat-kiat puasa agar supaya bisa berfungsi dengan benar dan tepat ini, maka kita akan menjadi puasa kita berfungsi sesuai dengan tujuan daripada ibadah puasa itu sendiri. Pemirsa radio Radita FM yang berbahagia, kemudian fase kiat-kiat tingkatan agar supaya puasa kita ini berfungsi dengan benar dan tepat adalah yang keempat, yaitu kaful batni anisyubuhat fi waqtil iftar. Kita menahan dari makan dan minuman dan makanan yang syubhat ketika kita sedang berbuka. Artinya perut kita ini tidak diisi dengan makanan dan minuman yang syubhat, apalagi makanan dan minuman yang haram. Kita jauh, kita kendalikan perut kita ini tidak diisi dengan makanan dan minuman yang syubhat, yang tidak jelas antara halal dan haramnya. Karena halal itu jelas, yang haram itu jelas. Nah, kalau tidak jelas antara yang halal, apakah ini halal ataukah ini haram, maka itulah namanya syubhat.
Nah, kalau sudah jelas itu halal, jelas. Kalau sudah jelas itu haram, ya jelas haram. Kita tinggalkan. Yang halal, ya kita makan, kita minum. Yang syubhat, halalnya tidak jelas, haramnya juga tidak jelas. Maka kita hindari, kita tahan, kita jauhi. Perut kita jangan diisi dengan makanan dan minuman yang syubhat ini ketika kita berbuka puasa. Nah, kriteria kiat yang keempat inilah yang harus juga kita jaga. Dan semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makanan dan minuman yang syubhat ini, sehingga darah, daging, dan seluruh dari isi tubuh kita yang mengalir dan yang beredar ini benar-benar suci, benar-benar halal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau sudah makanan dan minuman kita ini halal, maka berarti peredaran darah, kumpulan daging-daging, tulang dan seluruh komponen-komponen anggota tubuh kita ini berarti juga halal dan suci. Maka disinilah akan mengantarkan ibadah puasa kita ini, yaitu dengan ibadah yang berfungsi sesuai dengan fungsi ibadah puasa itu sendiri. Para pemirsa radio Radita FM yang berbahagia, untuk itu marilah kita jaga agar supaya ibadah puasa kita ini benar-benar sah menurut aturan agama. Kita jauhi perkara-perkara yang membatalkan puasa secara zahiriyah, dan juga kita hindari dan jauhi puasa kita dari yang membatalkan puasa secara batiniyah, yaitu dengan cara kita menjauhi hal-hal yang sekiranya akan menghilangkan dari pahala puasa itu sendiri. Tidak hanya lapar dan haus yang diderita oleh orang yang berpuasa, tetapi puasanya benar-benar nanti menjadi puasa yang berfungsi, yaitu benar-benar akan mendapatkan predikat muttaqin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pemirsa Radita FM yang berbahagia, karena dengan kita berpuasa dengan puasa yang saumul khawasil khawas ini, dengan puasa yang fungsional inilah, maka hal inilah yang akan dirindaukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di hari akhirat. Karena surga itu rindu kepada 4 kelompok. Yang pertama, orang-orang yang suka dan senang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah yang dirindukan oleh surga, orang-orang yang suka menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Yang ketiga adalah memberikan makan terhadap orang-orang yang kelaparan, memberikan makanan, memberikan santunan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah yang diridhokan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat kelompok, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, insya Allah kita ada pada kategori yang 4 ini, yaitu talil Quran, hafizul lisan, mut'imul ji'an, as-saimin fi syahri Ramadan.
insya Allah kita berada pada orang-orang yang suka baca Quran, yang juga kita menjaga lisan dari dusta, ngerasani, dan lain semacamnya, memfitnah, misui, dan lain semacamnya. Dan juga kita suka untuk memberikan makan terhadap orang-orang yang kelaparan, berbuka puasa bersama dengan bubur bersama, itu kita memberikan makanan. Walaupun tidak puasa, kita ada orang makan, ada orang kelaparan, kita beri makanan. Nah, itu juga akan diridu oleh surga. Terus yang keempat adalah orang-orang as-shaimin fi syahri Ramadan, yang berpuasa di bulan. Insya Allah ma'al yakin kita berada pada kelompok orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, karena 4 komponen inilah insya Allah ada pada diri kita. Kita sering baca Quran, senang baca Quran, dan juga kita suka untuk menjaga lisan kita. Kita suka untuk memberikan makan, dan kita sedang berpuasa. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabah dan mengabulkan segala amal ibadah Ramadan, dan juga amal-amalan yang berhubungan dengan ibadah Ramadan ini, sehingga kita benar-benar menggapai Idul Fitri, kembali kepada suci, yaitu tidak ada dosa dan salah yang ada pada diri kita masing-masing. Semoga kita sekalian dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan benar-benar sesuai dengan harapan kita bersama, sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama, yaitu dengan cara kita puasanya bagaimana agar supaya bisa berfungsi dengan tepat guna dan berhasil guna, sehingga setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita benar-benar dapat meningkatkan amaliyah, ubudiyah kita, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada sama umat manusia. Para pemirsa radio Radita FM yang berbahagia, kiranya demikianlah pertemuan kita pada episode hari ini. Semoga kita senantiasa akan ditambahi keberkahan, akan ditambahi hidayah dan kasih sayang, serta ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tergolong orang-orang yang husnul khatimah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, wallahul musta'an wa bihi tuklan, wal afu minkum, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.